Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya hadir untuk membahas yang hangat-hangat always, ya kan? Ini mau membahas apa sih? Mau membahas soal tenaga kerja kita, ya kan? Lagi ada obrolan, kemarin sempat ada penembakan nih yang membuat kita prihatin adalah penembakan. Tapi di sisi lain juga ada isu soal kabur aja dulu, gimana nih dengan pekerja-pekerja Indonesia kalau kabur ke luar negeri semua, takut. Nah, kita bahas ya sama anggota Komisi 9 DPR RI, sudah ada Ibu Kurniasi yang menemani Nadia. Apa kabar Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Salam sehat. Sehat, salam sehat. Sebelum ngomongin tenaga kerja, sebelum ngomongin kabur aja dulu, Nadia mau nanya dulu, salam sehatnya kemarin sudah sempat ada pemeriksaan gratis ya, di bulan Februari. Ya. Tapi kok kayaknya masih adem ayem ya? Ya. Kira-kira masyarakat udah tahu belum ya? Jadi jangan kabur. Makanya di Indonesia aja biar bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Iya kan, Bu? Betul, setuju banget. Jadi itu namanya program kesehatan gratis. Oke. Itu adalah hadiah ulang tahun dari Pak Presiden Prabowo untuk masyarakat dan rakyat di seluruh Indonesia. Oke. Ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan kami dari Komisi 9 DPR RI tentu saja mensupport program ini karena ini adalah bagian dari preventif kita untuk mewujudkan ketahanan kesehatan bangsa kita. Oke. Ya, jadi kan mencegah itu lebih baik daripada ngobatin dong ya, Iya. Mbak Nadia. Kita Mana kalau ngobatin BPJS-nya itu udah dikurangin kita tuh kalau aja. sakit itu nggak bisa ibadah dengan tenang, nggak bisa kerja. Betul, Gitu setuju. kan, makanya mencegah lebih baik. Nah, itulah semangat yang ingin kita dorong kepada pemerintah. Pemeriksaan kesehatan gratis ini dilakukan di puskesmas di hari ulang tahun. Tetapi kan kalau di hari ulang tahun semuanya nggak mungkin nih Mbak Nadia, semuanya numpuk misalnya ya, jadi ada durasi waktunya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, seluruh masyarakat di Indonesia, ada kado ulang tahun terindah dari pemerintah kita, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi suka ada yang takut loh Mbak Nadia. Iya. Ntar takut ketahuan penyakitnya banyak banget gitu ya. Mungkin itu salah satunya Nadia ya. Karena itu emang bikin deg-degan sih sebenarnya. Iya, iya. Yang tadinya kita aman-aman kok, ternyata kolesterol saya tinggi. Gitu. Tapi justru itu penting loh Mbak Nadia. Soalnya kenapa kita banyak belajar dari COVID kemarin ya. Itu kan kita bersedih, berduka cukup berat banget karena banyak yang meninggal. Dan meninggalnya kan karena komorbid. Nggak Ya, ketahuan nggak gitu. ketahuan, Nah, iya, jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini tujuannya adalah untuk bisa mendeteksi sejak dini setiap tahun sekali warga Indonesia ini dinyatakan sehat atau ada gejala-gejala something gitu ya, sehingga bisa langsung diberikan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut. Berarti mereka nanti harus ke vaskes pertama? Ya, puskesmas. Oke, Ya. dan nanti kedepannya sih akan diperluas sampai ke klinik dan rumah sakit ya, tapi kita yang tahap pertama ini di puskesmas dulu. Oke, tapi ini berarti khusus buat yang ulang tahun aja nih Bu? Ya, di hari ulang tahun, jadi kado ulang tahun. Nanti di bulan Juli juga akan ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk siswa-siswi. Oh. Gitu. Jadi luar biasa ya, siswa-siswi kita di Indonesia ini banyak hadiah loh. Dari eranya Pak Prabowo ini dapat hadiah makan gratis, dapat hadiah pemeriksaan kesehatan gratis. Pokoknya semuanya serba gratis. Oke, kalau bisa semuanya gratis. Amin ya robbal alamin. Nah, termasuk itu ya gratis berangkat bekerja sebagai PMI ya. Nah, udah. Wah, saya suka sekali kalau narasumber saya juga bisa membridging ya kan. Jadi nggak usah capek-capek. Gimana ini? Kemarin sudah ramai soal penembakan di Malaysia. Betul. Artinya di sini ada kelemahan dalam perlindungan tenaga kerja kita PMI yang ada di luar negeri. Padahal mereka penyumbang devisa negara. Gimana Bu? Ya, pertama tentu saja kami berduka cita dan turut prihatin atas penembakan beberapa warga negara Indonesia yang disinyalir itu adalah pekerja migran Indonesia tapi tidak prosedural ya. Ilegal ya berarti? Ya kita menyebutnya tidak prosedural lah gitu ya. Biar lebih enak dikit gitu. Oh, iya. Gitu. Jadi
Tapi semua sedang dilakukan pemeriksaan dan alhamdulillah pihak pemerintah Malaysia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Tapi apapun yang terjadi tentu saja sebagai warga negara Indonesia memang perlu mendapatkan perlindungan yang lebih baik lagi ke depan insya Allah. Dan kami sudah berbincang juga dalam rapat-rapat kerja kami dengan mitra kami tentu saja di Komisi 9 DPR RI adalah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan kementerian ini dari badan berubah menjadi kementerian tentu saja memiliki kewenangan yang lebih dan berbeda. Jadi alhamdulillah ini juga satu bentuk apresiasi kami kepada Pak Prabowo karena ada satu badan yang mengurusi pekerja migran Indonesia berubah kelembagaannya menjadi kementerian sehingga wewenangnya juga bisa menjadi lebih luas karena jumlah warga negara Indonesia yang di luar itu besar sekali. Tapi dari dan yang PMI ini juga besar. Yang terdaftar sama yang tidak terdaftar sih lebih besar yang tidak terdaftar sih. Oh, berarti masih ada ya. Berarti masih ada yang agen-agen yang yang suka nakal ini. Bu, kalau kita ngelihat sebenarnya dari tadi Bu udah menyentil ada perubahan dari badan ke kementerian. Artinya ada kewenangan yang ditambah. Betul. Apa itu? Ya, tentang regulasi. Ya, kalau kita dulu kan regulasinya ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, tapi pelaksananya, operatornya ada di badan BP2MI. Nah, sekarang semua satu pintu kan. Jadi lebih mudah terkoordinasi dan mudah-mudahan insya Allah juga anggarannya, regulasinya bisa support untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia di semua negara dimanapun juga. Tapi sejauh ini Bu, kelemahannya apa sih sampai kita tuh kayak banyak agen-agen yang gelap gitu untuk menyalurkan mereka? Ya, memang PMI ini sebenarnya plus minus ya. Secara devisa tentu saja memberikan manfaat besar bagi negara kita. Dan kami juga selalu mengusulkan di dalam rapat ya supaya devisa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman pekerja migran Indonesia ini ya dananya berbalik lagi untuk perlindungan teman-teman PMI, keluarganya, bahkan purna migran juga dong gitu. Oh iya. Iya dong. Jadi kan kita kan pengennya sebenarnya kalau saya kan kebetulan dapil luar negeri nih Mbak Nadia. Jadi sering banget ngobrol, dengerin curhatan teman-teman PMI. Sebenarnya mereka tuh nggak pengen loh kerja ke luar negeri. Mereka tuh terpaksa. Gitu. Oleh keadaan. Karena kebutuhan ekonomi yang mengharuskan mereka bekerja, membiayai kehidupan keluarga, biar anak-anaknya sekolah gitu ya. Mereka tuh sebenarnya pengennya kerja di Indonesia gitu. Jadi kalau udah pengen pulang tuh pengennya ya bisa do something lah gitu ya. Makanya pembekalan ataupun pemberdayaan purna migran itu juga penting ya. Dan sangat bagus. Dan alhamdulillah kita sendiri sudah banyak berkolaborasi juga dengan berbagai pihak untuk bisa melakukan pengembangan ekonomi buat purna migran. Ternyata kita harus break dulu karena udah dikode sama Mbak Inggar namanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia dan Ibu Kurniasi, masih ngomongin soal pekerja migran Indonesia. Kalau kita lihat Bu, tadi Ibu sudah menyentil kalau ya emang permasalahan pekerja migran ini luar biasa, mulai dari perlindungan dan dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilirnya. Agen-agen yang nakal masih banyak. Ya. Pengawasan ke merekanya seperti apa? Kemudian yang tidak kalah yang harus kita perhatikan ketika mereka di sana, para pekerja ini juga seringkali mendapatkan kekerasan. Karena banyak yang saya baca itu kayak emosi gitu. Ini didatengin dari Indonesia ke sini nggak bisa pakai mesin cuci, nggak bisa pakai alat ini. Berarti kan artinya pembekalan dan soft skillnya mungkin belum terasah. Nah untuk hal itu Ibu melihatnya seperti apa? Jadi memang kemarin juga pada rapat terakhir dengan Pak Menteri kami sampaikan supaya ada pengetatan lagi ataupun seleksi ulang lah ya terhadap perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang pengiriman tenaga kerja Indonesia. Supaya apa? Supaya pertama yang dikirimkan itu adalah tenaga kerja Indonesia yang skilled, bukan yang unskilled. Ya kayak tadi gitu. Jadi skill itu artinya bahasanya dibekalin. Misalnya nih kerja dikirim ke Hong Kong, nggak ngerti bahasa sana, kan bingung. Iya gitu betul. Ya. Sampai saya tuh pernah sedih banget dan sampai nangis itu ya. Cerita dari Korea Selatan.
nggak ngerti bahasa Korea Selatan, dibilang kerjanya di perkapalan. Jangan melempar jangkar, tapi malah jangkarnya dilempar. Wafat beliau. Oh, Ya, jadi bisa berakibat sampai pada nyawa gitu ya. Itu pentingnya. Jadi memberikan skill-skill yang dibutuhkan, bahasa, keterampilan, budaya dari tempat negara yang akan bekerja gitu. Jadi benar-benar diberikan, walaupun mungkin harus harus komprehensif, tapi nggak harus yang ideal banget, tapi setidak-tidaknya dikasih pembekalan lah. Kemudian juga pelindungan ya, pelindungan terhadap teman-teman. Artinya apa? Ketika memang MOU-nya ditempatkan bekerja di tempat A, ya jangan dipindah ke tempat Z gitu. Nah itu juga sering terjadi gitu. Oh jadi bisa berubah di lokasi. Nah itu juga harus diperbaiki ya. Ini soalnya kita ini dapil ya. Jadi sering banyak banget menemukan Masukan ya aspirasi. Gak cuma aspirasi tapi menemukan langsung, bahkan mengadvokasi. Oke. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, kami itu memulangkan PMI dari keadaan hidup sehat karena statusnya ilegal sampai dalam bentuk jenazah. Itu selalu kami lakukan. Jadi pelindungannya memang harus komprehensif, dan alhamdulillah semua masukan dari kita diterima secara positif oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sekarang. Jadi mudah-mudahan kami sangat menitipkan kepercayaan kepada beliau dan juga seluruh jajarannya agar kementerian ini benar-benar bisa berperan memberikan pelindungan, penjagaan dan juga penempatan ya, semuanya lah pokoknya dari hulu ke hilir, dari tempat penempatan pekerja migran Indonesia ini dengan baik. Karena ini menyangkut marwah negara kita juga loh Mbak, gitu kan, kita nggak ikhlas dong gitu ya. Ada warga negara Indonesia yang bekerja tidak pada tempatnya gitu ya, itu kan marwah kita. Jadi ini demi menjaga nama baik bangsa dan negara kita, maka semangat itulah yang harus kita bangun. Bu, boleh ini Nadia ini kan nggak paham juga alurnya sebenarnya kalau mereka yang sebagai pekerja migran itu seperti apa. Apakah dari perusahaan itu nanti dikirim ke luar, kemudian dipastikan, jadi kita bisa mengawal gitu. Seandainya nih Nadia punya saudara atau Nadia yang mau berangkat ke sana, apakah itu nanti kayak dikawal, kemudian kita bisa melihat nih, oh dia posisi di mana, di perusahaan apa, secara jelas gitu. Jadi ada mekanisme kerjasama G2G, government to government, itu pemerintah dengan pemerintah. Itu paling aman. Oke. Gitu, karena berarti yang mengirimkan adalah pemerintah kita. Oke. Gitu ya, dan diterima di sana juga resmi, official. Oke. Ada juga B2B atau P2P, business to business atau private to private. Oke. Nah itu juga sebenarnya aman asalkan semua perusahaannya ini legal gitu. Nah yang sering terjadi itu Mbak, apa ya bahasanya? Aku orang Jawa sih soalnya ya. Saya juga orang Jawa. Diiming-imingin apa? Diiming-imingin tuh apa ya? Dibujuk-bujukin kali ya, dibujuk-bujukin gitu ya. Nanti di sana gini sampai mereka tuh harus menggadaikan surat tanahnya, sawahnya, tapi ternyata mereka udah pinjam-pinjam sampai di sana tidak ditempatkan di tempat yang sesuai dengan pekerjaannya atau diperlakukan tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Seperti saat ini baru saja kami mengadvokasi 15 anak muda yang di Laos. Itu mereka sangat kasihan sekali. Jadi udah keluar uang banyak tapi di sana ditelantarkan. Alhamdulillah kemarin sudah di take over oleh KBRI di sana. Jadi KJRI juga semuanya turun tangan dan itu paspornya ditahan masalahnya. Jadi mereka mau pulang juga nggak bisa. Alhamdulillah dibantu, visanya sudah keluar dan sekarang tinggal proses pemulangan, sudah sebagian pulang, tinggal sebagian lagi. Nah kasus-kasus seperti ini tuh menyayat hati karena mereka semua adalah warga negara Indonesia yang secara Undang-Undang Dasar 1945 itu berhak mendapatkan pelindungan gitu loh Mbak Nadia, digaya banget ya. Emang bener. Nah terus gimana? Kan kadang masyarakat ya, karena kalau kita lihat nih, apalagi dengan kondisi saat ini ya Bu, kita tahu kondisi Indonesia yang masyarakat sedang ragu gitu, kayak aman nggak ya kalau aku di sini terus, financial life-nya lebih ke itu. Mereka pasti akan berpikir untuk ke sana. Nanti ketika tadi Ibu bilang ada iming-iming dikit, ya udah deh,
oke saya Ya. jual ini. Nah ini yang perlu kita informasikan. Mudah-mudahan melalui sudut dengan parlemen ini, Iya, makanya nonton. ini keren banget ya. Saya apresiasi loh, ini sekaligus memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Buat teman-teman masyarakat yang ingin bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, itu sangat bagus banget memang. Tapi perginya secara legal, dan sekarang prosesnya nggak susah loh Mbak. Oh gitu, Iya, Bu. tinggal datang aja ke Ke- Kementerian BP2MI, BP2MI masih kelibet-libet kan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang di daerah-daerah itu kan juga sudah berubah kan fungsinya. Jadi tinggal datang di masing-masing daerah untuk koordinator dari pekerja migran Indonesianya secara resmi, insya Allah kan dibantu semuanya. Oke. Ya sekarang juga secara online gitu. Oke. Jadi bisa daftar secara online terlebih dahulu, nanti dapat pengarahan, dapat pembekalan gitu. Nah, sekarang yang lagi dibuka kesempatannya itu adalah magang. Magang caregiver, perawat itu ke Jepang ya. Gajinya lumayan dan pelindungannya sangat luar biasa. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin atau nonton Sudut Dengar Parlemen, ini bisa make sure dulu kalau mendapatkan informasi nih, kira-kira Ya. iming-iming mau keluar negeri, make sure dulu itu informasinya dari mana. Oke, jadi ke situ aja, nggak usah kemana-mana, daripada nanti jadi yang masuk ke TPPO itu. Ya, aduh itu ya ngeri kan? banget loh. Sampai kalau bicara TPPU sampai jadi pernah ingat mengadvokasi ada mahasiswa yang karena butuh uang sampai ini harus mau menjual ginjalnya. Nah tuh sangat niat kita mau keluar negeri untuk kebaikan, mendapatkan financial life yang lebih bagus. Tapi kalau caranya salah, tempatnya yang dituju salah, malah jadinya hal yang buruk bisa terjadi. Jadi lebih wise dalam memilih teman-teman. Ya kan Bu? Kita harus break dulu karena sudah dikode sama Mbak Inggar lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Kurniasi. Seneng banget lo ngobrol sama Ibu tuh. Alhamdulillah. Ya kan, informasinya dapat, vibe-nya juga hidup gitu. Ya kan? Ya kan? Nah, Bu, luar negerinya oke. Tadi kita udah informasiin. Tapi yang di dalam negerinya gelombang PHK-nya katanya mulai tinggi ini. Ya, ya. Walaupun yang diefisiensikan adalah keuangan dari kementerian lembaga. Ya. Tapi impact-nya ternyata luar Ya. biasa besar. Ya. Jadi mengatasi pengangguran ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu Kementerian Tenaga Kerja saja. Oke. Harus berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, Industri ya, dan mungkin kementerian-kementerian yang lain. Bahkan mungkin menghidupkan kembali ataupun merevitalisasi UMKM itu menjadi hal yang perlu diseriusin juga ya. Nah, kami yakin ya di era Pak Prabowo ini mudah-mudahan insya Allah kan beliau punya visi dalam astacitanya itu yang terkait dengan ketenaga kerjaan itu cukup bagus ya. Jadi Pak Menteri dari Kementerian Tenaga Kerja juga sudah memulai membuka job fair yang sangat rutin di banyak tempat, yaitu salah satu upaya untuk bisa memberikan informasi adanya lapangan-lapangan pekerjaan. Karena kadang-kadang ternyata teman-teman ini banyak nggak tahu gitu. Nah, yang PHK ini juga sebenarnya perlu dilindungi oleh jaminan sosial nih Mbak gitu, Oke. BPJS Tenaga Kerja, sehingga mereka juga dapat pesangon, dapat stimulus untuk bisa modal lah paling tidak gitu ya. Nah, untuk mengatasi pengangguran ke depan memang Kementerian Tenaga Kerja hari ini fokus tidak hanya kepada labor issue, tetapi justru lebih kepada peningkatan produktivitas SDM. Oke. Nah, jadi ada skilling, upskilling dan reskilling. Reskilling. Nah, ada tiga inilah yang harus terus ditingkatkan supaya SDM kita terus meningkatkan produktivitasnya, mampu bersaing dengan SDM dari negara lain. Jadi ke depan nggak perlu lagi kalau cuma tukang ngebor doang mah kita juga bisa gitu kan, nggak usah TKA yang dikirim gitu kan. Kalau menggunakan mesin-mesin yang walaupun itu mesinnya import, tinggal dikirim aja trainernya ke sini. Insya Allah juga SDM kita mampu bersaing. Jadi banyak hal yang sudah akan dilakukan, yang sudah dipresentasikan dan didiskusikan dengan kami, bahkan anggarannya juga sudah kami support dalam rapat-rapat kami
kami di Komisi 9 untuk bisa meningkatkan ya tadi produktivitas, kualitas ya SDM kita, keterampilan SDM kita, kompetensi SDM kita secara keseluruhan. Jadi lebih kepada human empowerment. Oke, tapi kemarin Nadia sempat baca kalau Pak Presiden juga sudah memastikan harus ada jaminan 6 bulan gaji yang diberikan setelah di PHK, dan itu sekitar 60% ya Bu? Ya, ya. Yang diberikan buat yang terkena PHK. Nah, untuk hal itu apakah dengan kebijakan ini sudah cukup menenangkan masyarakat kalau Ibu lihat? Ya, 6 bulan ini kan untuk memberikan jaminan setelah pasca PHK supaya tidak langsung tidak memiliki apa-apa gitu ya Mbak. Jadi ini adalah satu kebijakan yang sangat positif ya, dan nanti dilanjutkan lagi dengan tadi mendorong empowerment tadi supaya bisa berdaya. Oke. Ya, bisa berdaya, apakah nanti akan wira swasta, wira usaha, menghidupkan koperasi-koperasi dan yang lain ataupun bentuknya UMKM dan lain sebagainya. Inilah yang sekarang sedang diupayakan tadi, meningkatkan peluang-peluang, potensi-potensi untuk bisa meningkatkan kualitas SDM kita sehingga walaupun kena PHK mudah-mudahan dengan 6 bulan disupport setelah itu tetap bisa survive gitu. Oke, tapi berarti masyarakat juga harus tahu setelah kalau mereka kena PHK nih kemana arahnya untuk mendapatkan upgrade skill tadi Bu? Iya, sebenarnya kan pemerintah juga punya banyak BLK komunitas ya, bukan punya pemerintah sih, artinya masyarakat. Dulu Kementerian Tenaga Kerja ini banyak membangun balai latihan kerja komunitas, itu banyak sekali di pesantren-pesantren, di masyarakat tuh banyak sekali. Nah sebenarnya di situ bisa ya untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk memberikan tadi skilling, upskilling dan reskilling di BLK tersebut, dan itu tersebar di seluruh Indonesia BLK ini. Oke. Belum lagi LPK ya juga sama ya, latihan lembaga tempat pemberian peningkatan pelatihan pekerjaan itu. Oke, berarti kayak BLK ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Mungkin di daerah-daerah kamu ini ada banyak, coba dikunjungin, cari tahu informasinya ya. Macam-macam loh, ada yang boga, ada yang IT, ada yang bengkel. Nah, boga tuh masak-masak ya kan Bu. Iya. Nah, 3 menit terakhir ya. Oke, saya mau menanyakan yang sedang ramai di media sosial anak-anak muda seantero Indonesia. Kabur aja dulu, gimana nih Bu? Menteri Wamen. Kabur kemana? Nah, itu. Mana dia mau kabur? Saya di sini aja. Iya, betah ya. Iya. Gimana nih Bu dengan fenomena kabur aja dulu? Itu adalah bentuk keresahan dari masyarakat dengan kondisi yang saat ini dialami. Kayak bisa nggak ya nanti ke depannya saya survive di negara saya sendiri. Sedangkan di media sosial udah banyak nih, kalau ditinggal di sini itu kita jamin bla 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 blanya. Kalau nanti dapat keuntungannya, benefitnya ini, biaya hidupnya segini, gajinya segini. Nah, gimana dengan hal ini? Sedangkan kalau dari Wamenakernya aja bilangnya ya udah kalau mau pergi sok atuh, ya kan? Iya, intinya mau pergi kemanapun juga, mau kabur kemanapun juga, carilah yang legal. Carilah legal. Yang prosedural, sehingga kabur kemanapun juga tetap aman, tetap prosedural, terproteksi dari hulu ke hilirnya sampai nauzubillah ya, misalnya terjadi kematian pun itu diurus Mbak kalau secara legal, secara prosedural, karena semuanya ada asuransinya lah, ada BPJS-nya, tenaga kerja itu ada. Jadi mari kita menggunakan semua prosedur-prosedur yang sudah disediakan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, karena sebenarnya kalau pekerja migran Indonesia ini ranahnya di Kementerian Pekerja Migran Indonesia gitu kan, sudah beda rumah nih gitu. Kalau dulu kan masih ada direktorat PMI yang di Kementerian Tenaga Kerja karena masih badan. Kalau sekarang direktoratnya udah pindah ke kementerian. Jadi sebenarnya itu wewenangnya ada di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker itu fokus kepada pengembangan tadi empowerment gitu ya, kemudian juga pengembangan peningkatan kompetensi
tenaga kerja Indonesia dan juga tadi magang-magang yang ke Jepang dan lain-lain itu semuanya masih di Kemnaker. Oke. Jadi kuncinya mau kabur kemanapun juga tetap prosedural gitu. Jadi kabur atau bukan ya Mbak kalau gitu ya? Kalau saya lebih di sini dulu aja ya. Karena kalau kabur kita harus pastikan kalau skill-skill kita tuh mumpuni. Iya makanya kan? prosedural. Kalau Iya. prosedural dijamin insya Allah ada tahapan pembekalannya. Oke. Iya. Nah Bu, sentil sedikit ya. Berarti kalau kabur kemana aja, kabur aja dulu ini, kalau menurut Ibu kabur aja dulu ini nasionalismenya berkurang atau tidak? Tergantung dari sudut pandang mana memandang. Oke deh. Yang penting gak apa-apa kabur kemana aja, yang penting harus prosedural dan jangan lupa berkontribusi kembali ke Indonesia. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Kurniasi sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen berbagi informasi. Semoga kamu yang mau kabur kemana aja deh, terserah. Yang pastinya harus sesuai prosedur itu ya. Ingat ya, pesan dari Bu Kurniasi dan Nadia nih. Oke, akhir kata saya Nadia Kanaya, Bu Kurniasi dan kerabat kerja yang bertugas harus undur diri. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye. Makasih Terima Mbak Nadia dan kasih. semuanya. Salam Senang sehat. sekali. Salam